البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babul khamisah asyar, bab yang ke-15, babu takhlilis sya'ar, bab menyela-nyelai rambut. Maksudnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar fi ghuslil janabah, dalam mandi junub. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basyarata, sehingga apabila dia pelaku mandi tadi itu menyangka atau meyakini, mengetahui dia telah membasahi, menyegarkan kulit kepalanya. Basyarah di sini yang bagian kepala tentunya, walaupun semuanya dikatakan basyarah, kulit badan juga basyarah. Afadha alaih, kemudian barulah dia mencurahkan air kepadanya. Yang diinginkan di sini adalah yaitu disyariatkan untuk isti'ab dalam mandi. Memang apa? Semua bagian itu wajib kena air, bagian permukaan badan. Nah, boleh jadi rambut tebal itu dikhawatirkan air tidak menyentuh kulit, maka tangan kita yang membantu untuk apa? Menggosok-gosok bagian dalam, menyela-nyelai rambut sehingga mencapai bagian akar rambut atau bagian kulit kepala itu. Baik, kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus tsani wa sab'un ba'dal mi'atain, 272. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghattasala minal janabah, dahulu kala Rasulullah SAW apabila mandi dari janabah, ghassala yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya, yaitu sampai ke telapak, sampai ke pergelangan. Wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, beliau berwudu seperti cara wudu beliau untuk salat. Summa ghattasala, setelah itu beliau mandi. Maksudnya bagaimana cara mandinya? Summa yukhallilu biyadihi sya'arah, beliau menyela-nyelai rambutnya itu dengan tangannya, dengan jari jemari itu. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratah, sehingga apabila beliau menyangka beliau telah menyegarkan kulit kepalanya semua, air sampai ke situ, afadha alaihil ma'a salasa marrat, beliau mencurahkan ke atas kepalanya itu air sebanyak 3 kali. Summa ghassala sa'ira jasadih, setelah itu beliau mencuci semua badannya. Baik, ini dibuat kalau untuk cetakan Ibnu Hazm, Darah Ibnu Hazm, ini langsung apa? Nomor berikutnya, tapi sanadnya sama. Wa qalat, Aisyah juga mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kala saya dan Rasulullah SAW mandi min ina'in wahid, dari satu bejana. Naghrifu minhu jami'a, kami mencedok dari bejana tadi semuanya, kami semua. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdan, namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Jabalah, beliau Abu Abdurrahman al-Marwazi, siqatun imam. Dikatakan Abdan, 2 hamba, karena apa? Namanya Abdullah, kunyahnya Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah bin Utsman bin Jabalah. Qala akhbarana Abdullah. Tayyib, ini Marwazi meriwayatkan dari Marwazi, yaitu apa? Imam Abu Abdurrahman Abdullah ibnul Mubarak. Tayyib, imam wilayah barat, wilayah timur, dan wilayah tengah kaum muslimin. Walaupun beliau sendiri ulama Khurasan, tetapi dikatakan sebagai imam di semua tempat. Kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, belum pernah saya mengetahui ada orang yang lebih rajin belajar daripada Ibnu Mubarak. Belajar kepada orang yang lebih tinggi, belajar kepada orang yang lebih rendah, juga belajar kepada orang yang selevel dengannya, belajar ke barat, ke timur, dan ke berbagai tempat. Namun juga sempat untuk apa? Untuk jihad fisabilillah di Tarsus, di sempadan-sempadan wilayah muslimin tatkala peperangan melawan Romawi itu, dan juga sempat haji. Dan seterusnya, keutamaannya banyak, termasuk biografi paling panjang dalam syiar ini punya Ibnu Mubarak. Selain Rasulullah tentunya ya, Rasulullah, Ibnu Mubarak, dan Imam Ahmad, dan juga siapa? Al Hasan Al Basri, biografinya panjang di dalam syiar, keutamaannya banyak.
Qala akhbarana Hisham bin Urwah Abu Abdullah, Hisham bin Urwah ibnu Zubair bin Al-Awwam, Quraisy Madani, Syekhul Islam, dijuluki Hisham bin Urwah Syekhul Islam. Baik. Ini rawi kutubus sittah. Yang tadi juga semuanya adalah rijal kutubus sittah. An abihi Abu Abdullah Urwah ibnu Zubair bin Al-Awwam, tabi'in, dan juga apa faqih, termasuk salah satu dari fuqaha Madinah Sab'ah, kata sebagian. Jadi putus rekamannya. An Aisyah radhiyallahu anha Ummu Abdillah ma'ruf Siddiqah bintu As-Siddiq ma'rufah. Qalat kana Rasulullah SAW idza ghattasala, dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, idza arada lightisal. Kita tahu ightasala ini fi'il madhi, tapi bukan maksudnya jika selesai mandi, tapi jika ingin mandi maksudnya. Thayyib. Karena dengan idza seringkali menunjukkan berulang-ulang. Minal janabah, minnya adalah min sababiyah. Nanti kita akan mendapatkan min yang lain di dalam rangkaian hadis ini. Thayyib. Ini disebabkan oleh janabah. Apa yang dilakukan? Ghasala yadayhi, mencuci kedua tangannya. Sebelum memasukkan tangan ke bejana dan sebagainya, tangannya dibersihkan lebih dahulu, dan ini mustahab menurut jumhur, kecuali apabila dikhawatirkan tangannya yaitu habis tidur panjang, tangannya tak tahu kemana. Kalau khawatir kena najis atau apa, maka wajib dicuci memang. Wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, beliau wudu seperti cara wudunya untuk sholat. Wudu'a ini mansub sebagai maf'ul mutlak libayani nau'iyatil wudu, menjelaskan jenis fi'il wudunya tadi, bukan wudu secara lughawi tapi wudu syar'i, seperti cara wudu untuk sholat. Nah, telah kita lewati khilaf tentang masalah ini, apakah termasuk mencuci kaki atau tidak, karena lafaz wudu'ahu lis-shalah dohirnya sampai mencuci kaki. Imam Ahmad mengatakan mukhayyar, boleh mencuci kakinya sekalian di dalam hadis, di dalam acara wudhu tadi, atau diakhirkan, tidak masalah, karena dua-duanya sahih hadisnya. Dan ini menunjukkan mustahab untuk sebelum kita mencuci seluruh badan, kita berwudhu lebih dahulu. Di antara ulama hikmahnya adalah memuliakan anggota-anggota wudhu. Sebelum yang lain kena air, anggota wudhu yang kena air. Ada secara kesehatan ma'ruf, kata sebagian pakar, ini agar badan kita tidak terkejut, terutama di musim yang sangat sejuk atau juga musim yang sangat panas. Kalau langsung diguyur air, badan boleh boleh sakit syaraf-syarafnya itu. Seperti yang kadang terjadi di Yaman. Orang kepanasan, kemudian mandi, begitu mandi langsung dia keluar kena angin yang agak ekstrim, langsung syarafnya itu menyebabkan wajahnya jadi bengkok. Diurut berhari-hari baru kembali lagi. Banyak case-case seperti itu, peristiwa seperti itu. Ini menunjukkan memang di antara hikmah mandi secara bertahap yang dicontohkan Nabi adalah agar syaraf kita tidak terkejut. Dan itu hikmah bagus. Summa ghtasal, setelah itu beliau mandi. Lafaz-lafaz setelahnya itu menjelaskan tata caranya. Makanya dalam lafaz yang lain summa diganti dengan fa, yaitu dikatakan yaitu fa tafsiliyah, memperinci cara mandinya bagaimana, sebagai berikut. Yukhallilu biyadihi sya'arah, menyela-nyelai rambut kepalanya dengan dengan tangannya, agar air itu sampai ke seluruh bagian kepala. Dan ini termasuk yang membedakan antara mandi dengan berwudu. Kalau wudu cukup permukaan rambut untuk yang kepala itu. Adapun kalau mandi memang wajib kena kulit. Hatta idza dhanna, kata Al-Hafidz, ini menunjukkan al-iktifa bi ghalabatiz dzan, yaitu boleh kita mencukupkan dengan dzan yang rajih, dzan yang dominan, persangkaan dominan. Al-Hafidz mengatakan boleh jadi juga dzan di sini artinya adalah elim, dzana'i alima, sehingga apabila Nabi mengetahui beliau memang sudah membasahi seluruh kulit kepalanya, afadha alaihil ma'a salasa marrat, beliau mencurahkan air, menyiramkan air ke atas kepalanya itu 3 kali. Ini istihbab, mustahabnya 3 kali, sekali pun boleh. Summa ghasala sa'ira jasadih. Sa'ir kata Al-Hafidz di sini jami, yaitu semua. Terkadang sa'ir artinya adalah siwa mata kodam. Bagian yang lain itu yang dicuci. Setelah itu beliau mencuci seluruh anggota badannya. Intinya istiab, mencakup semuanya.
Kemudian Aisyah mengatakan, ini bukan dikatakan mu'allaq, tetapi apa? Ini kembali ke hadis yang ke sanad yang tadi, sanadnya sama. Aisyah bercerita, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah. Kita tahu yang namanya aghtasilu fa'ilnya adalah apa? Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana, wajib tersembunyi. Tapi kenapa ana di sini muncul? Ini litaukid agar sah idhofah apa? Atof isim yang setelahnya kepada apa? Dhamir tadi. Karena ma'ruf di dalam pembahasan ulumil Quran, dalam apa itu? Pembahasan balaghah dalam kitabnya Az-Zarkashi itu Al-Burhan fi Ulumil Quran, tidak boleh idhofah isim kepada fi'il. Tak boleh kuntu aghtasilu wa Rasulullah, tak boleh, tapi aghtasilu ana wa Rasulullah. Ini kalau wawunya adalah wawu atof. Adapun kalau wawunya wawu haliyah tidak mengapa. Kuntu aghtasilu wa Rasulullah misalkan. Tapi tatkala yang diinginkan adalah Rasul juga maktuf kepada fa'il, berarti apa? Fa'ilnya wajib dimunculkan, ada ana. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah. Min, di sini min ibtida'il ghayah. Kalau tadi min sababiyah, yang ini adalah ibtida'il ghayah, awal dari ujung akhirnya. Ujung akhirnya mana? Itu bejana itu, mengambil dari bejana itu. Ina'in wahid, cukup dari satu bejana. Sementara kata Ibnu Battal dan yang lain-lain, kalau hanya mencedok dari satu bejana, ada kemungkinan sebagian air terpercik kembali ke dalam bejana itu. Ini menunjukkan ma'un musta'mal itu thahirun mutahhir. Air yang sudah dipakai itu suci dan menyucikan. Buktinya airnya kembali lagi ke situ. Sementara bejana-bejana Nabi tak mencapai 2 kullah. Baik. Apalagi apa? Ditambah dengan penjelasan hadis yang lain, yang mana Nabi melarang untuk mandi dengan laki-laki mandi dengan sisa wanita, wanita mandi dengan sisa laki-laki. Tapi sekarang Nabi mandi dengan Aisyah, Nabi mandi dengan Maimunah dari satu bejana, menunjukkan larangannya adalah makruh, tidak sampai haram. Buktinya ini mungkin saja air kembali ke bejana itu, airnya Nabi, yaitu airnya laki-laki atau air dari pihak si wanita. Naghtarifu minhu jami'a, kami semua mencedok dari situ. Ini kemungkinannya lebih besar lagi untuk sebagian air terpercik kembali ke dalam bejana itu, bukan air yang jenisnya mengucur dan semuanya pakai shower. Jelas itu selalu bersih sumbernya, tapi ini mencedok, maka sebagian air memang akan kembali lagi, menunjukkan ma'un musta'mal thahirun mutahhir. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.